Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Jenny Hermanto sebagai moderator jalannya diskusi pada kesempatan episode kali ini. Baik sahabat Bawaslu, episode kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa proses jalur mediasi. Tentu sudah hadir bersama saya dua narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Ibu Evi Yuliati. Beliau merupakan koordinator divisi penyelesaian sengketa. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah Sehat Bu. sehat. Kemudian yang kedua ada narasumber yang kedua ada Bapak Panutegi Mintoyo selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran. Bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Gini Pak Bu, berbicara mengenai mediasi proses penyelesaian sengketa pemilihan umum. Sepengetahuan saya, mediasi dalam proses penyelesaian pemilihan umum itu kan mempertemukan para pihak yang sedang bersengketa nih Pak Bu. Para pihak yang bersengketa tentu tidak lepas dari peran lembaga pengawas sebagai mediatornya. Dalam proses penyelesaian sengketa itu kan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan adanya suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dirugikan kalau tidak salah Ibu. Nah, yang mau saya pertanyakan di sini adalah siapa saja yang masuk dalam permohonan penyelesaian sengketa Bu? Monggo bisa dijawab Bu Evi lebih dahulu. Ya. Terima kasih Mas Dani atas waktunya. Saya lepas masker dahulu. Mudah-mudahan sehat semua pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan terima kasih sekali pada teman saya ini, Ketua Kordiv ya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Banjarnegara, Mas Tegi Mintoyo, yang menemani pada kesempatan pagi siang hari ini, dan tidak lupa pada para pemirsa saya sapa bersama-sama, mudah-mudahan semuanya sehat semua pada kesempatan kali ini. Baik Mas Deni, pada kesempatan kali ini luar biasa ya materinya tentang mediasi di dalam sengketa proses pemilihan umum. Sebenarnya kalau kita pahami apa saja sebenarnya permohonan para pihak itu yang pada kesempatan kali ini di dalam proses pemilu, yaitu yang pertama itu pemohon. Nah, pemohon itu siapa saja pada hal ini? Yang pertama itu partai politik, calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Kemudian pemohon yang kedua itu partai politik peserta pemilu. Kemudian yang ketiga, bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Nah, pemohon yang keempat, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon tetap. Yang kelima, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, dan yang keenam, calon anggota DPD. Dan yang ketujuh dan kedelapan itu adalah bakal pasangan calon dan pasangan calon itu sendiri. Jadi pasangan calon di sini bisa presiden, bisa wakil presiden, kemudian di situ ada kepala daerah yaitu gubernur atau wakil gubernur, dan kemudian bupati dan wakil bupati, ini yang dimaksud dengan pasangan calon. Ini yang pertama pemohon ya mestinya ya, dan para pemirsa. Jadi yang pertama itu pemohon untuk proses sengketa itu, dan yang kedua itu termohon. Nah, termohon ini biasanya itu adalah kebetulan karena di sini itu adalah peserta antar peserta dengan termohon ini kebetulan adalah KPU ya. Nah, KPU di sini itu adalah KPU provinsi, kemudian juga ada KPU kabupaten kota. Jadi ada KPU itu disebut dimaksudkan itu yang di pusat itu KPU RI. Kemudian KPU provinsi yang kita tahu itu ada di provinsi, dan KPU kabupaten yang ada di kabupaten kota. Nah, kita termasuk di dalam KPU kabupaten kota, itu yang termohon. Kemudian yang ketiga itu ada pihak yang terkait yang berpotensi yang dirugikan ini Mas Jenny ya dan pemirsa. Jadi yang pertama itu proses di situ adalah pemohon, kemudian kedua adalah termohon, dan yang ketiga adalah pihak terkait yang berpotensi dirugikan. Siapa yang sering dirugikan? Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu, gitu ya. Dan yang kedua biasanya itu juga calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Yang ketiga itu calon anggota DPD. Dan yang keempat, gabungan partai politik peserta pemilu dan pasangan calon. Jadi ini tiga ini ya Mas Jenny yang sudah saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Kemudian kewenangan ya, tentang kita tahu kewenangan pengawas pemilu itu di sini itu jelas menyelesaikan sengketa ya, di dalam pasal 468 ayat 1 itu berbunyi di bagian ketiga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Jadi sejak diterimanya permohonan ya. Jadi kalau belum ada permohonan ya belum dihitung 12 hari itu. Kemudian yang kedua, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan. Yang pertama itu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi kita terima, kemudian dikaji. Kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Itu seperti itu. Nah, kemudian dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak itu yang bersengketa, sebagaimana masuk di dalam ayat 3, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Jadi kalau mediasi tidak sepakat, maka akan dilanjut dengan adjudikasi. Itu begitu, Mas Jenny. Kemudian kalau Bapak Tengki, gimana pandangannya Pak? Terima kasih Mas Jenny. Tadi sudah disampaikan oleh saudara saya perempuan FI terkait sengketa serta item-item tata cara beracaranya, gitu ya. Ya betul apa yang disampaikan Evi tadi, tentunya merujuk pada aturan yang dalam hal ini UU 717 khususnya pasal 48 gitu. Pasal berapa itu rinci di situ diatur, yang operasionalnya diwujudkan dalam bentuk peraturan Bawaslu terkait dengan tata cara penanganan sengketa itu. Secara pribadi saya cuma nambahi karena dulu sebelum ada divisi sengketa sengketa itu masuk ke ranah penanganan pelanggaran. Waktu masih 3, sekarang sudah 5. Nah, jadi sedikit banyak gambaran itu lebih rinci sudah disampaikan karena sudah terspesialisasi gitu ya. Ruangannya sudah tersendiri. Ruang-ruang penanganan itu. Saya secara umum saja ya, Mbak Evi, kita menilik tentang sengketa itu diambil dari hilir hulunya dulu. Sengketa itu apa sih? Sengketa itu kan kurang lebihnya ya, definisinya itu kan satu keadaan di mana ada ketidaksesuaian atau terjadi ketidaksesuaian antara katakanlah keputusan dengan hasil dari keputusan dengan si penerima keputusan itu, dalam lingkup kepemiluan ya. Terus sengketa itu siapa saja di situ, pihak-pihak yang bersengketa. Kemungkinan sengketa itu munculnya di mana? Ya antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Nah yang disengketakan apa? Ya tentunya keputusan penyelenggara pemilu itu. Rinciannya itu item-itemnya, syarat-syaratnya sudah disampaikan tadi. Terus antar peserta pemilu. Kalau antar peserta pemilu relatif jarang ditemui gitu. Karena biasanya kalau sengketa antar peserta biasanya itu umumnya hal-hal yang tidak menyangkut hal-hal teknis yang bermuatan atau berimplikasi pada hukum gitu ya. Katakanlah contoh gampang, si A pasang alat peraga atau bendera di sini. Pihak yang lain di depannya otomatis menghalangi pandangan. Itu kan sengketa yang lumrah lah itu.
nggak beda kita punya anak 2, permen cuma 1, dibagi 2 kan nggak mungkin bisa sama persis kan. Itu entah refill atau bagaimana, itu nanti bisa sengketa antar kedua belah pihak itu. Nah, kita tinggal menyelesaikan bagaimana caranya itu. Jadi kembali ke materi sengketa tadi, karena kita Bawaslu punya fungsi untuk menyelesaikan sengketa. Nah, dari pengajuan sengketa, dalam hal ini yang disengketakan adalah keputusan dari penyelenggara pemilu, tentunya KPU ya Mbak ya. Itu pihak yang katakanlah dirugikan itu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Terus nanti langkah-langkahnya setelah diadakan verifikasi, ada persyaratan dipenuhi dan lain-lain, kita sudah dinyatakan lengkap, kita masuk kepada tahap mediasi. Ya. Mediasi ini kalau di pemilihan umum ya, karena di pemilihan umum dengan di pemilihan kepala daerah itu penyelesaiannya ada sedikit perbedaan. Nah, terus mediasi itu kan otomatis mereka yang terlibat itu. Katakanlah umpamanya si termohonnya KPU, ya KPU dihadirkan, pemohonnya caleg atau parpol gitu ya, kan di situ bermediasi, mencari titik temu penyelesaian. Lah kalau di dalam tahap mediasi itu mereka menyelesaikan berhasil menemukan titik temu, kedua belah pihak merasa oh ya setuju, ya sudah, berarti sengketa itu selesai. Kita tugas kita sebagai mediator tinggal berita acara Mbak ya, tinggal dibikin berita acara bahwa telah terjadi mediasi dan kedua belah pihak bersepakat gitu. Nah, dari yang itu kan nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau sengketa itu kedua belah pihak tidak menemukan titik temu? Lah kalau ini lingkup pemilihan umum, dalam arti ini yang sesuai dengan UU 717 itu, kita masih punya kewajiban, yaitu adjudikasi. Jadi kita nanti kembali ke pemeriksaan berkas-berkas lagi ya. Dari awal lagi berarti itu Pak. Kalau adjudikasi Tinggal melengkapi, segera ada saksi. Ya nanti tinggal melengkapi, terus nanti kita bisa diambil untungnya keputusan ya Mbak ya. Kalau sengketa keputusan Bawaslu terkait sengketa yang diajukan itu prosesnya seperti itu. Jadi fungsi mediasi dan fungsi adjudikasi. Kita punya 2 fungsi gitu, untuk tahapan untuk pemilihan. Kurang lebihnya itu Mas. Oke. Tadi sudah disinggung oleh Bu Evi sama Pak Tengki mengenai dasar Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum gitu Pak. Terkait untuk dasar penyelesaian sengketa proses pemilihan umum itu ada kendala nggak Pak yang pernah dialami atau sebagai pengalaman sebelumnya? Monggo Pak Tengki. Sepanjang perjalanan Bawaslu Banjarnegara ini mulai menjadi Bawaslu kan Agustus 2018 itu nggak berselang lama ya, habis pelantikan ya, sekitar 2 minggu setelah pelantikan ada permohonan penyelesaian sengketa itu, tapi berhasil selesai di tahap mediasi. Itu kendalanya ya pasti ada kendala ya. Yang jelas satu pertama itu kita introspeksi ya. Kita orang-orang baru harus seperti itu dengan memahami, mempelajari peraturan yang baru juga. Jadi kita juga nggak sendirian sih, di Cilacap di mana itu, Dilalah itu pas habis pelantikan itu berbarengan dengan pengumuman DCS kalau nggak salah ya. Itu
Kita aja baru dilantik dalam hitungan menit, bukan jam lagi. Kita pulang sudah ada permohonan ini. Iya itu. Jadi kendala-kendalanya ya bisa kendala teknis, itu kendala non teknis. Kendala non teknis ya kan kita pengalaman pertama itu ya. Pengalaman pertama untuk permasalahan yang kompleks dan perlu kehati-hatian. Ya. Karena ini menyangkut hak orang, hak si calon peserta pemilu ini. Terus untuk regulasi, saya kira regulasi sih cukup jelas di situ ya aturannya. Cuma kalau bisa itu lebih disederhanakan gitu loh. Terus dari pihak-pihak yang lebih tinggi dari kita secara kedudukan itu lebih banyak memberikan bimbingan teknis lah. Bimbingan teknis, tapi yang spesifik, khusus sengketa caranya bagaimana. Nah yang paling penting itu simulasi. Simulasi paling penting. Karena kita nggak mungkin jungkung begini teori, bahasa teori terus tanpa kita bersimulasi kan nggak mungkin. Berbeda kalau kita naik sepeda itu caranya seperti ini, digenjot, tapi kita nggak pernah melakukan. Begitu cengkreng ini malah timbul seperti itu. Rasanya campuran saja ya mas. Ya, enak ya mas itu orang. Iya. Orang apa? Bagi saya itu inti dari komunikasi bagaimana pesan itu sampai itu aja. Itu kalau menurut ini mungkin ada. Jadi memang kendalanya kemarin itu karena memang kebetulan kita ada 2 sengketa ya di Bawaslu Banjarnegara ini. Jadi kendalanya memang karena peraturan baru. Terus kemudian kordifnya juga baru, meski itu dulu pernah, tetapi memang mungkin pertama kali ya kita menjadi hakim ya, hakim kelasnya kayak hakim itu seperti itu. Jadi memang kendalanya yang pertama itu pada waktu melakukan mediasi itu luar biasa nervous semua sih sebenarnya, karena baru pertama, yang jelas kayak gitu. Tapi akhirnya kita semuanya karena kita mau belajar, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 717, kemudian di situ ada Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017, kemudian Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018, terus kemudian Perbawaslu yang terakhir Nomor 5 tahun 2019 itu kita merasakan yang luar biasa berturut-turut Perbawaslu itu juga perubahan. Jadi akhirnya tapi kita asik ya Santi, dan kita itu merasakan benar bahwa betapa Bawaslu itu bisa menjadi hakim itu seperti itu. Jadi gitu Mas. Oke. Mas Jenny ya, itu seperti itu. Baik Bu, kembali lagi ke permohonan penyelesaian sengketa Bu. Jadi dalam proses pengajuan proses permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang dirugikan Bu, itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Bu. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa saja itu? Permohonan sengketa. Okay. Jadi kalau di permohonan sengketa tadi kan sudah kita sampaikan ya tentang administrasi ya gitu ya. Jadi sesuai dengan pasal 13 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 itu di sini di dalam permohonan sengketa itu nanti akan dikasih atau bila manapun pada saat permohonan itu untuk datang ke, kalau secara langsung itu datang dulu ke Bawaslu, maka kita akan dikasih dengan formulir model PSPP 01 yang memuat di situ diantaranya adalah identitas pemohon ya. Identitas pemohon itu yang terdiri atas nama pemohon, kemudian ada alamat pemohon dan nomor telepon atau faksimil dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah. Nah di PSPP itu juga yang kedua ada identitas termohon, itu yang terdiri dari nama termohon, kemudian alamat termohon dan nomor telepon atau faksimil juga itu ya, itu diantaranya seperti itu. Nah kemudian ada lagi juga di situ di PSPP 011 itu pemohon harus memahami dan mengisi juga tentang uraian kewenangan menyelesaikan sengketa itu. Di situ misalnya contoh kasus di Banjarnegara gitu kan ya. Saya tidak akan menyampaikan orangnya, tetapi saya akan menyampaikan isi tentang kewenangan ditulis di PSPP 01 itu. Misalnya bahwa sesuai pasal 101 misalnya ayat A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang pemilihan umum yang berbunyi
Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Misalnya itu isinya ya. Kemudian yang kedua juga sesuai pasal 102 gitu ya, ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini memang harus hafal dan kita tag gitu ya. Kita lihat tag di situ. Kalau tidak hafal itu kita ambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di situ isinya yang bertugas misalnya Bawaslu itu kemudian menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota ya, karena kita contohnya di kabupaten kota, maka menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Jadi nanti kalau misalnya provinsi itu berbeda pasalnya, karena ini kan diambil karena tadi contoh di Kabupaten Banjarnegara, maka kita ambil itu menerimanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian kita di situ ada tulisan memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten kota dan melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Jadi itu tugas isi dari PSPP 01 itu seperti itu. Nah, kemudian ada pasal lagi juga yang berkaitan di situ tuh dijelaskan semua tentang pasal-pasal di PSPP 01 itu di lampirannya, maka kita akan kasih tahu kepada kepada pemohon itu ya. Nanti sekretariat itu memang yang menjelaskan, nanti setelah sekretariat misalnya kurang paham, nanti kita disampaikan kepada Bawaslu itu seperti itu. Tapi itu sudah ada, nanti dikasih tahu itu seperti itu ya. Jadi ada pasal 467 gitu, karena kita itu di situ tentang Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten. Itu pasal 467. Jadi itu dimasukkan. Juga ada lagi bahwa sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Perbawaslu nomor 5 tahun 2011 tentang perubahan ketiga. Ya, jadi gitu udah berubah itu. Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang berbunyi Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten Kota. Kemudian ditambah lagi juga pokoknya yang sesuai ya dengan apa yang di situ itu kejadiannya. Itu sesuai dengan pasal 6 misalnya ayat 1 itu Peraturan Bawaslu nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang berbunyi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lambat 12 hari kerja ya sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon. Kemudian ada lagi juga di situ disampaikan juga itu bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu kabupaten kota, yaitu di sini dalam hal ini kita Banjarnegara akibat dikeluarkannya berita acara nomor sekian gitu ya yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara itu tanggal kemudian pada tahun sekian itu nanti disampaikan pada saat keputusan KPU yang menjadi sengketa itu disampaikan. Kemudian yang terakhir ini bahwa berdasarkan tadi ABCD ya yang sudah disampaikan itu, maka Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Banjarnegara ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi ini isinya dari tentang PSPP itu seperti itu, gitu loh ya. Itu tentang persyaratannya itu seperti itu. Berarti untuk syarat administrasi itu memang harus wajib terpenuhi, Bu? Iya, wajib terpenuhi dan itu di situ itu nanti makanya secara langsung lebih enak daripada tidak langsung, ujung-ujungnya juga tetap langsung ke Bawaslu itu seperti itu. Kalaupun misal dikuasakan sama yang lain, Bu? Kalau yang datang biasanya untuk administrasi masih bisa dikuasakan ya biasanya EO, tetapi nanti ya pada saat mediasi boleh bersihkan nanti kita lanjutkan lagi. Itu seperti itu. Berarti nggak boleh ini ya Bu, misal ada yang kurang saat administrasi nggak langsung ditolak atau
atau bisa diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan? Bisa, itu nanti ada aturannya itu 3 hari tadi kan ya. Oh, Jadi dilihat dulu, terus diverifikasi tadi kan selama 3 hari itu lah. Kalau masih ada kekurangan itu langsung selama 3 hari itu untuk memperbaiki. Seperti itu. Ya untuk Pak Tengki ada tambahan pandangan-pandangan lain? Cukup Pak. Kalau ya paling ini berdasar dari pengalaman kita ya, paling tidak itu 3-4 hari pertama itu kita disibukkan oleh pemeriksaan berkas sama kelengkapan berkas itu. Jadi di situ kan ada klausul 12 hari. Lalu proses mediasinya sih nggak lama, sehari bahkan setengah hari pun sudah selesai. Pada untuk yang PBB kan malah singkat banget ya, cuma setengah jam apa itu. Lalu masalah actionnya malah cepat. Yang agak rumit ini masalah di persyaratan syarat formal material itu. Persiapan berkasnya lebih iya. Legalitasnya itu yang makan waktu. Jadi kadang waktu kita itu habis untuk ngurusi itu. Ini kurang ini, kurang ini. Gitu. Terus mengkonfirmasi dengan apa yang disengketakan, paling tidak kan kita pelajari juga. Oh, keputusan KPU nomor sekian bunyinya seperti ini, lah keberatannya si pemohon seperti ini. Kita kan paling nggak harus punya bekal kan di situ untuk sebagai mediator nantinya. Nggak mungkin kita kosongan, kita harus belajar juga. Harus pelajari permohonannya seperti apa, terus yang dimohonkan sengketa proses sengketa itu apa. Gitu. Kita harus paham benar itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini kembali lagi ke mediasi Pak. Di dalam mediasi itu kan kalau tidak salah ada prinsip-prinsip mediasi, kalau tidak salah itu ada tertutup dan sebagainya gitu Pak Bu. Prinsip dasar dalam mediasi itu apa saja sih Bu? Jadi gini Mas Jenny, sebelum kepada prinsip dasar itu kan PSPP 01 itu belum selesai. Tadi kan baru persyaratannya ya. Persyaratan itu baru kepada pemohonnya. Padahal di situ ada kedudukan hukum loh ya. Di situ ada kedudukan hukum termohon. Di situ kedudukan termohon di dalam PSPP 01 itu masih ada yang harus kedudukan termohon itu diisi juga oleh pemohon ya. Sebelum lanjut ke sana saya sampaikan dulu bahwa di situ diisi juga misalnya bahwa sesuai dengan pasal 446 gitu ya, ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum berbunyi sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten. Itu harus diisi juga di dalam kedudukan hukum termohon. Kemudian juga berdasarkan pasal 8 juga bahwa termohon dalam sengketa itu siapa? Di situ disampaikan bahwa termohon itu dalam sengketa adalah KPU atau KPU provinsi, KPU kabupaten. Kemudian disampaikan juga isinya di situ tentang bahwa KPU misalnya contoh itu KPU Kabupaten Banjarnegara itu telah menerbitkan berita acara, itu masalahnya ya. Itu di situ disampaikan misal berita acara nomor sekian gitulah. Nah, terus yang terakhir di termohon itu bahwa dengan demikian berdasarkan tadi itu termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi termohon juga itu disampaikan kenapa di kedudukan hukum itu seperti itu. Nah, di PSPP 01 itu juga ada tenggang waktu pengajuan permohonan. Jadi ada tenggang waktu yang tadi disampaikan itu juga masuk di dalam tenggang waktu itu diisi juga oleh pemohon gitu ya. Nah, berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu berbunyi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari tadi saya sampaikan. Sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten yang menjadi sebab sengketa. Jadi pemohon itu boleh dalam 3 hari ini kalau belum selesai ya memang tadi saya sampaikan itu harus melengkapi persyaratannya. Nah, kemudian berdasarkan pasal 12 ayat 2 peraturan
Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, permohonan sebagaimana yang dimaksud pada itu disampaikan paling lama 3 hari. Jadi sama di Undang-Undang 7 2017 juga disampaikan, kemudian di Perbawaslu juga disampaikan. Jadi paling lama 3 hari dalam hal perbaikan, itu seperti itu ya. Kemudian kita tahu ada lagi, dituliskan lagi juga, pokoknya dasar-dasar itu sampai pasal 15 ayat 1 yang berkaitan dengan kasus tersebut, dengan keputusan yang tersebut ya. Kalau untuk Banjarnegara itu kan keputusannya ada 2 itu ya, yang kita sampaikan contoh itu tentang partai salah satu calon anggota dewan yang narapidana yang tidak masuk ke dalam daftar calon tetap, itu seperti itu. Nah, kita sampai pada misalnya tadi pasal 6 ayat 1 peraturan Perbawaslu nomor 27 tahun 2000 tentang perubahan kedua. Di sini disampaikan bahwa tentang tata cara penyelesaian proses pemilihan umum berbunyi Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari. Jadi tenggang waktunya itu. Nah, kemudian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu kabupaten, karena kita contohnya itu kabupaten itu Banjarnegara, misalnya pada tanggal berapa gitu ya. Kemudian sebagaimana KPU Kabupaten ya, kebetulan di Banjarnegara itu menerbitkan berita acara Komisi Pemilihan Umum, itu nomornya disampaikan di situ, diisi di situ. Nah itu. Nah yang terakhir ini, berdasarkan pertimbangan tadi, maka pemohon masuk dalam rentang waktu pengajuan, jadi masih masuk waktu. Jadi setelah sengketa ditetapkan, nah setelah 3 hari itu sudah mengajukan permohonan. Nah di dalam mengajukan permohonan itu, maka kita Bawaslu itu ngecek, memverifikasi tadi, oh ternyata kok insya Allahnya kok di sini kok kurang gitu, kurangnya apa disampaikan lagi, maka maksimal itu 3 hari selesai. Nah itu apa sih sebenarnya pokok permohonan yang di objek sengketa ini? Nah, peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh jadi inilah tadi sampaikan dari sebenarnya apa sih objek sengketa yang tadi sampaikan itu yang dirugikan ya. Jadi pada saat itu siapa peserta yang dirugikan? Di sini kebetulan calon anggota dewan ya. Nah ini di sini itu berupa apa? Surat keputusan KPU atau berita acara KPU. Nah pada dasarnya pemohon itu keberatan terhadap terbitnya. Jadi di sini itu partai politik calon anggota dewan itu keberatan dengan keputusan penetapan KPU DJT itu, ternyata di situ tidak ada namanya, itu disampaikan. Nah makanya di KPU Kabupaten Banjarnegara itu membuka pendaftaran anggota DPR Kabupaten Banjarnegara pada tanggal sekian misalnya gitu ya, bahwa Partai Hanura misalnya itu telah ditetapkan sebagai partai politik pemilu. Nah itu diantaranya seperti itu. Tetapi salah satu calon anggotanya itu tidak ada di situ gitu. Nah salah satunya tadi sebagai contoh, maka pemohon Partai Hanura disebut di Kabupaten Banjarnegara mengetahui calon anggota DPR-nya itu tidak ada gitu. Nah itu kan dirugikan itu mas, maka di situ itu disampaikan juga. Nah kemudian pemohon atas nama yang tidak saya sampaikan itu, dirinya itu tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara gitu ya. Makanya padahal itu kan nomor 1 gitu ya, padahal itu tidak ada. Nah ini tidak ada di dalam daftar calon sementara DPR Kabupaten Banjarnegara itu. Karena apa? Karena dianggap oleh KPU itu narapidana korupsi itu tidak boleh, padahal sebenarnya diperbolehkan. Di pasal 18 PKPU nomor 8 itu calon DPRD provinsi kabupaten tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu nggak ada, tetap boleh yang narapidana saat itu mantan narapidana korupsi, itu seperti itu. Jadi itu Mas Jemmy. Untuk Pak Teki, dasar prinsip mediasi mungkin ada. Prinsip mediasi yang jelas pertama ya tertutup ya. Dalam arti ini yang hadir pada saat mediasi itu ya cuma pemohon, termohon dan pihak mediator. Terus rahasia, namanya apa, keputusan prosesnya di situ masing-masing itu menjaga kerahasiaan, tidak untuk konsumsi publik sesuai dengan sifat tertutupnya tadi. Terus tiga netralitas, ada prinsip netralitas, ada netral kita tahu lah,
tidak berpihak, artinya khususnya mediator itu benar-benar objektif, memperlakukan antara pemohon dengan termohon itu sama. Tujuannya yang jelas apa? Demi keadilan, kan begitu ya. Terus prinsip yang keempat, akad tertutup, rahasia, netral, Tidak diwakilkan. oh tidak diwakilkan, harus, artinya mereka harus langsung, pemohon harus datang sendiri, termohon juga harus hadir di situ. Itu terus ada ini. Nah, keputusan itu harus berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan hasil mediasi, tapi harus berdasarkan undang-undang. Katakanlah keputusan ini, ternyata melanggar undang-undang, sebetulnya artinya ini tidak dibenarkan, artinya si pemohon menang gitu ya. Si termohon harus mencabut atau membatalkan keputusannya itu. Kayak yang kemarin di Banjar itu kan sebetulnya nggak semata-mata kekeliruan dari Banjar, karena waktu itu kan muncul peraturan KPU peraturan KPU yang dimana di situ ada klausul rame itu kan menjadi topik nasional bahwa mantan koruptor itu tidak boleh mencalonkan diri. Terus satunya lagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu. Terus mantan narkoba kalau nggak salah. Padahal secara undang-undang itu kan diperbolehkan. Secara undang-undang diperbolehkan. Di situ kalau masalah itu tadi yang 3 itu kan sama sepanjang dia tidak diancam atau tidak divonis kurang dari 5 tahun berarti boleh kurang lebihnya itulah. Karena dengan tenggang waktu dia terkena pidana. Karena hal-hal ini kan kayak peraturan KPU itu kan seharusnya tidak membatasi. Peraturan KPU itu kan hanya mengoperasionalkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Nah itu kalau tiga klausul itu yang mana mantan koruptor, mantan narkoba kalau tidak salah, terus satunya itu kejahatan seksual itu di keputusan KPU itu dilarang sama sekali dilarang. Itu kan di tingkat atas itu kan jadi polemik, dan Bawaslu juga memang itu tidak bisa dibenarkan. Bukan masalah pro koruptor anti koruptor, ini bukan masalah pro kontra, ini masalah peraturan tidak mengatakan seperti itu. Kenapa pihak KPU mengeluarkan keputusan seperti itu, padahal keputusan KPU itu harus mengacu pada undang-undang itu sampai ke bawah. Jadinya rancu di banyak kabupaten memang terjadi kerancuan itu terkait masalah ini pembatasan mau nyalek itu. Terus yang terakhir non kaukus bisa dijelaskan barangkali Pak Evi selaku penanggung jawab. Saya dalam hal sengketa kan saya bawahannya Mbak Evi. Ya sama-sama lah, artinya semuanya bisa gitu. Iya kan. Tapi memang ada kepentingan sendiri-sendiri, memang diharapkan setiap Pordim itu sesuai dengan divisinya masing-masing, mungkin seperti itu, lebih menguasai paling gitu ya Mas. Jadi kita lanjut ya Mas Teguh tadi bahwa non kaukus itu kita pahami bahwa ketua dan atau anggota Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu selama proses mediasi itu dilarang berkomunikasi, gitu loh. Melakukan pertemuan atau membuat perjanjian dengan salah satu pihak, baik di luar ataupun di dalam forum mediasi. Ini kemarin kan agak kaku, mereka belum tahu, belum paham loh kok ada tamu kok
pada masuk kok dibiarkan saja. Kita duduk di atas waktu itu kan masih di kantor sana ya Mas Teguh ya. Itu non kaukus, jadi tidak boleh ada pertemuan gitu loh. Itu seperti itu. Nah memang mediasi itu mungkin berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi lain mungkin ada kamar-kamar sendiri malah ketemu, kalau ini tidak. Di Bawaslu dalam mediasi itu berbeda mungkin ya, tapi memang undang-undangnya begitu. Jadi non kaukus gitu. Jadi non kaukus itu memang tidak boleh ketemu dengan para pihak, tidak boleh membicarakan, jadi baik di dalam maupun di luar, itu seperti itu ya. Makanya non kaukus itu sangat penting ya. Tertutup. Nah, kenapa tadi dikatakan tertutup? Saya tambahi itu, kita pahami sekali bahwa hanya dihadiri oleh siapa? Pemohon, kemudian termohon, mediator itu sebenarnya. Bagaimana dengan kuasa hukum? Kuasa hukum itu hanya boleh mendampingi, tidak boleh ngomong, tidak boleh hak bicara. Jadi pada saat mediasi itu tidak boleh bicara, hanya boleh mendampingi. Jadi itu tambahan dari saya. Baik, untuk selanjutnya di dalam proses mediasi kan ada beberapa tahapan gitu agar bisa berjalan lancar. Seperti mungkin ada teknis sambutan atau pembukaan dan lain sebagainya gitu. Itu monggo Bu Evi bisa dijelaskan. Jadi sebelum mediasi kita itu harus ada yang namanya pemanggilan dulu. Jadi ya pemanggilan para pihak gitu ya. Jadi di situ ada undangan gitu, namanya undangan. Yang kita tahu itu di situ ada namanya formulir ya. Formulir itu ada namanya PSPP 11. Kalau yang pemohon itu pendaftaran tadi PSPP 01. Nah, kalau yang undangan kepada para pihak, yaitu kepada pemohon, kepada termohon, itu mereka itu undangannya namanya PSPP nomor 11 itu. Nah, panggilan mediasi itu disampaikan setelah register. Jadi sebelum register itu kan setelah lengkap semua itu. Nah, tidak melebihi dari jangka waktu 3 hari, kemudian diregister paling lama 1 hari sebelum melaksanakan mediasi. Apabila pemohon dan atau termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama, Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Gitu. Mediasi itu wajib dihadiri pemohon dan termohon, tidak dapat diwakilkan tadi kan ya kepada kuasa hukum dan kuasa hukum. Kuasa hukum itu hanya dapat mendampingi tadi tentang prinsip daripada mediasi. Tapi saya ulangi tentang pemanggilan tadi. Nah, para pihak yang tidak hadir dalam pemanggilan pertama wajib dipanggil kembali apabila pemohon dan atau termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Jadi kita tentukan jadwal lagi. Yang bisa itu hari apa, yang penting tidak melebihi dari 12 hari itu. Kemudian pemohon tidak bisa hadir setelah dipanggil 2 kali, tidak hadir lagi, maka permohonan dinyatakan gugur. Jadi kalau pemohon, dia yang meminta pemohon sendiri kok malah diundang 2 kali tidak hadir, maka permohonannya itu gugur. Jadi tidak bisa dilanjutkan mediasi lah, pemohon yang meminta kok gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu ada di model PSPP 24 gitu ya. Jadi tidak dapat dilanjut untuk mediasi karena pemohon yang meminta untuk mediasi gitu loh ya. Kok malah dia diundang 2 kali tidak hadir, otomatis mediasinya gugur. Kemudian termohon yang tidak hadir, itu termohon ya beda ya. Kalau tadi pemohon ya yang mengajukan. Nah, ini yang termohon. Yang tidak hadir setelah dipanggil 2 kali, maka dilanjutkan ke adjudikasi. Kenapa? Karena permohon itu tidak menghadiri mediasi, itu masih boleh dilanjut. Oh, berarti ini termohon ini kan logikanya kan harusnya hadir. Masa tidak melayani? Tidak tanggung jawab ini seperti ini, gitu kan harusnya ya. Makanya nih hati-hati dengan termohon. Rata-rata biasanya, tapi sih alhamdulillah waktu kita ya Mas Teguh ya itu hadir terus. Oh, semuanya mereka kepala pada hadir semua, itu luar biasa. Ya, saya terima kasih itu untuk di Banjarnegara itu nyaman semuanya hadir selalu, terus kemudian termohon juga hadir, pemohon juga hadir, tidak nyampe 2 kali, 1 kali aja langsung hadir itu Mas, luar biasa itu. Nah, kemudian mediasi itu dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Ya, jadi kalau mediasi undangannya sekarang, besok itu langsung, itu loh, itu seperti itu. Dan dilaksanakan secara tertutup. Gitu ya, tertutup yang tadi saya katakan di dalam prinsip tadi itu memang hanya kita gitu ya, Bawaslu sebagai mediator gitu ya. Terus kemudian pemohon dan termohon. Tadi kuasa hukum hanya mendampingi.
mediasi itu dipimpin paling sedikit itu satu mediator. Jadi boleh cuma satu mediator kalau memang itu semuanya lagi pada pergi. Tapi alhamdulillah kami itu waktu mediasi itu 4 orang ya bisa hadir itu. 1 orang memang lagi acara dinas luar, waktu itu kan memang pemilu kan memang semuanya harus itu pun sore kita juga pergi habis mediasi. Ini Mas Teguh masih ingat sekali terus pergi itu karena penanganan pelanggaran juga ada bintek, jadi itu isinya bintek-bintek, meskipun ada permasalahan kita juga tetap bintek, itu seperti itu. Nah kita masuk ya tahapan mediasi yang tadi tanyakan sama Mas Jenny itu, bahwa pemimpin mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. Ini contoh ya, sebagai mediator itu kalau sudah menyampaikan membuka dengan kalimat misalnya Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung agamanya lah di situ. Itu memulai mediasi dengan nomor register sekian gitu ya, antara pemohon gitu ya, misalnya dengan DPC partai apa dan termohon KPU kabupaten mana misalnya ya, pada tanggal sekian dia dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Dibuka tetapi tertutup untuk umum, karena tadi dikatakan kan tertutup, maka disampaikan di pembuka itu. Maka kita buka dengan bacaan basmalah, kita orang Islam. Kalau yang bukan orang Islam ya dibuka dengan apa gitu, seperti itu. Nah kemudian kita mengucapkan selamat datang kepada pemohon pada hal ini partai apa, kemudian yang kedua kepada termohon pada ini KPU apa, itu kita mengucapkan selamat datang. Nah, berikutnya kita mengadakan sambutan. Sambutan kepada pihak, misalnya mediasi itu tadi sudah kita buka, maka seluruh itu ya literat mengatakan bahwa ini merupakan suatu proses yang penting, ya, merupakan proses yang penting, dan ini adalah sebelumnya dilakukan ya. Di sini itu misalnya kita terangkan tentang kejadian. Ya, menerangkan tentang kejadian bahwa partai ini gitu tuh mengajukan permohonan karena tidak di DPC, itu seperti itu ya, menerangkan tentang urutan kejadiannya. Kemudian yang kedua, kita meyakinkan gitu para pihak yang masih ragu, kita meyakinkan para pihak bahwa ini kita itu sebagai mediator. Kemudian yang berikutnya kita menerangkan peran mediator dan para pihak ya. Kita peran mediator itu hanya memfasilitasi gitu loh ya. Jadi keputusannya itu hanya pada mereka. Kemudian menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan. Jadi yang mengambil putusan itu mereka, kita hanya memfasilitasi gitu ya. Jadi kita menjelaskan kepada mereka bahwa yang mengambil putusan itu mereka, memberi kesempatan kepada mereka itu ya untuk dua-duanya memberikan komentar itu seperti itu. Nah kemudian setelah itu menyusun aturan dasar, itu kita sampaikan itu seperti itu. Nah, dan yang kedua itu berikutnya adalah memperkenalkan diri. Contoh, saya misalnya sebagai ketua mediatornya, ya ketua mediasinya, mediatornya, ataupun saya sendiri karena mungkin saya akan memperkenalkan saya, nama dari anggota Bawaslu sebagai mediator Evi Yuliati, sebagai Korbit Sengketa Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini sebagai mediator yang didampingi oleh anggota Bawaslu, misalnya di sini ada Mas Teguh Mintoyo sebagai Korbit Penanganan Pelanggaran dan dibantu oleh satu sekretaris. Kenapa 2 boleh? Karena tadi sudah sampaikan bahwa minimal itu 1 orang. Jadi kalau 2 juga boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh, minimal itu 1 orang di dalam mediasi. Nah, terus saya perkenalkan tadi, saya terus kemudian ada Mas Teguh sekarang yang misalnya mendampingi, kemudian dibantu, itu harus ada dibantu oleh 1 sekretaris dan 1 orang notulin. Kita sampaikan, perkenalkan 1 sekretarisnya namanya siapa, kemudian notulinnya itu namanya siapa. Kemudian kami mempersilakan kepada pemohon untuk juga memperkenalkan diri. Ya, pemohon memperkenalkan diri juga, pemohon itu dari partai apa, namanya siapa, mengajukan apa, mereka menyampaikan. Sebentar sih. Kemudian kepada termohon juga memperkenalkan diri. Itu sudah ya, perkenal diri. Selanjutnya di dalam mediasi itu juga menjelaskan tidak boleh berpihak. Contoh, dalam mediasi ini kita hanya sebagai mediator, hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dan tidak ada keterpihakan kami untuk menguntungkan salah satu pihak. Jadi netral benar-benar tadi prinsipnya. Jadi prinsip yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh bahwa itu netral, tidak boleh berat sebelah dan kita hanya bisa memediasi. Itu seperti itu. Nah, berikutnya
di dalam mediasi saya akan baca ini. Di dalam tahapan mediasi tadi sambutan sudah, kemudian menerangkan ketentuan mediasi ini ya, tentang mediasi. Saya baca ini. 1, tidak boleh menyerang pribadi, ya, tidak boleh menyerang pribadi. Kemudian 2, mediasi bersifat rahasia dan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti adjudikasi. Jadi dalam mediasi itu bersifat rahasia. Jadi apa yang disampaikan di situ itu nanti misalnya tidak setuju atau tidak sepakat, itu di adjudikasi itu tidak boleh, gitu. Itu dijelaskan. Dan yang ketiga, itu kesepakatan yang diputuskan para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gitu loh. Makanya tadi itu harus sesuai dengan perundang-undangan, kesepakatan itu. Yang keempat, kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak akan dituangkan dalam berita acara. Nanti kita bahas berita acara. Dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan mediasi. Kelima, kesepakatan mediasi menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak. Dan yang terakhir, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan proses adjudikasi, gitu loh. Jadi kalau mediasi itu dianggap itu sudah selesai. Kalau misalnya di situ itu tidak sepakat, ya otomatis berlanjut di adjudikasi. Nah, di dalam ini kita menyampaikan kronologis permasalahannya, ya, kronologi kita menyampaikan contohnya misalnya, ya, setelah kita menyampaikan menerangkan tentang mediasi, kemudian kita juga menyampaikan sebagai sambutan tadi, sebagai Bawaslu tadi, itu menyampaikan tentang contoh misalnya di Banjarnegara, bahwa bakal calon legislatif anggota DPR Kabupaten Banjarnegara dari partai ini itu ya telah melengkapi, gitu ya, itu disampaikan. Itu kemudian berikutnya bahwa calon anggota legislatif anggota DPR Kabupaten dari partai titik-titik itu ya mohon dinyatakan memenuhi syarat. Jadi permohonan yang dari pemohon itu dibacakan, gitu ya, bahwa bakal calon legislatif anggota DPR Kabupaten Banjarnegara dari partai A misalnya mohon dinyatakan memenuhi syarat. Jadi permohonan ini disampaikan, mengingat misalnya permohonnya membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara nomor sekian, gitu ya, yang telah menyatakan caleg partai A, gitu ya, bahwa atas nama ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu suruh mohon acara itu dibatalkan, gitu. Kemudian yang 5 itu memerintahkan kepada KPU kabupaten, ya, untuk mengembalikan calon legislatif tadi, itu ya, untuk dikembalikan seperti semula, yaitu masuk ke dalam daftar calon anggota tetap, itu seperti itu. Nah, kemudian meminta KPU Kabupaten Banjarnegara, ini contohnya, untuk melaksanakan putusan tersebut, itu seperti itu ya. Nah, bagaimana kedudukan hukum para pihak pemohon? Contoh kasus di sini di Banjarnegara ini ya. Peserta pemilu dan penyelenggara dalam ini partai politik dan KPU kabupaten. Ya, itu contohnya, itu partai politik. Tetapi kebetulan yang kena kasus itu kan calonnya ya. Nah, pemohon adalah warga negara Republik Indonesia. Meskipun tadi saya sampaikan pemohon itu kan calon anggota legislatif, tetap tanda tangannya itu ketua DPC loh ya, meskipun calonnya itu. Nah, pemohon adalah warga negara Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya dan oleh karena itu berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD melalui partai tersebut. Ya. Pemohon telah menyerahkan berkas syarat dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara KPU Kabupaten Banjarnegara nomor sekian. Ya, misalnya, nah itu tentang penetapan daftar calon tetap karena di sini memang tidak masuk ke DCT, gitu ya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian proses pemilu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara berpendapat bahwa pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Banjarnegara atau pemohon memiliki kedudukan hukum ya, untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 itu tadi. Jadi legal standing, kedudukan hukum para pihak yang tadi pemohon. Sekarang pihak termohon, dia memenuhi enggak? Nah ini termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menegaskan termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa pemilihan antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu berpendapat bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara memenuhi syarat dan kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak termohon dalam sengketa proses. Jadi itu sudah kedudukannya sudah jelas, pemohon sudah memenuhi syarat yaitu partai tersebut, kemudian termohon KPU juga sudah memenuhi syarat. Apa sih kerugiannya? Sebagai contoh di Banjarnegara, secara langsung itu contoh di Banjarnegara itu calon partai tersebut itu tidak masuk ke DCT, bahkan itu sudah dicoret gitu loh. Nah, makanya itu sudah sangat jelas. Nah, itu disampaikan ya di dalam pada saat mediasi. Berikutnya di dalam mediasi itu juga diadakan perundingan kesepakatan. Ya, setelah itu ada yang namanya perundingan kesepakatan. Mediator itu mempersilahkan pemohon. Jadi mediator mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan tawaran poin-poin kesepakatan. Contoh, pemohon menyampaikan tawaran yang menjadi permintaannya, misalnya agar KPU Kabupaten mencantumkan namanya kembali, gitu kan? Karena kemarin dicoret, itu seperti itu dan lain-lain. Kemudian mediator juga mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan poin, misalnya bukti pernyataan atau kemudian yang dituangkan di media massa lokal atau nasional. Jadi mediator itu di sini menyampaikan kepada termohon bahwa ya silakan gitu ya. Tadi kesepakatan saya boleh sepakat, tapi saya minta kepada pemohon agar syarat-syarat ini dipenuhi gitu loh. Nah itu salah satunya itu. Pemohon dan termohon itu menyepakati poin-poin tersebut gitu loh ya. Maka setelah keduanya pemohon dan termohon sepakat atas isi yang disepakati tersebut, maka itulah yang dinamakan dengan mediasi. Itu sudah selesai. Nah setelah selesai itu baru setelah selesai itu ada penyusunan kesepakatan. Nah di dalam penyusunan kesepakatan, mediator itu menjembatani para pihak untuk memecahkan masalah dari objek tadi yang disengketakan, menawarkan sekali gitu ya. Ditawarkan konsep yang kami buat kepada semua pihak sehingga bisa tersusun kesepakatan dengan baik. Ya, jadi setelah mengadakan negosiasi akhir, beberapa hal secara lebih detail mediator kami itu berperan gitu ya untuk memastikan isu yang dipermasalahkan. Nah, telah dibahas. Ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir dan mereka mulainya secara realistis dengan segala keterbatasannya. Kemudian ditekankan di sini pada saat mediator meminta komitmen akhir daripada pihak, misal ya, ini perlu ini. Dan misal saya sampaikan di sini kenapa saya baca mbok lupa gitu ya. Apakah apa yang disampaikan di sini maksudnya isi kesepakatan yang dari KPU Kabupaten sudah mewakili lembaga? Ini perlu. Nanti baru itu kok yang datang mestinya 1 orang atau 2 orang misalnya ya ke Bawaslu, ini isinya seperti ini. Mari kita tanyakan lagi untuk kepastian kesepakatan yang tertulis nanti. Apakah isinya sudah mewakili lembaga KPU? Itu seperti itu. Dan untuk pemohon juga dipastikan lagi. Apakah sudah seperti isinya ini, kesepakatannya sudah seperti ini? Sudah siap, sudah benar gitu ya. Karena kita tahu bahwa mediator itu bukan seorang yang memutuskan, gitu loh. Jadi harus dipastikan. Mongko urung-urung loh, priwe gitu loh. Ditakoni be ora, gitu ya. Ini campur-campur ya Mas ya. Ditakoni be ora, gitu. Kita tanyakan, makanya saya tulis di sini. Memutuskan dan memberi penilaian dari kesepakatan yang dihasilkan, kami hanya menjembatani dan tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan itu hanya mereka. Jadi kita di dalam mediasi kenapa itu tertutup? Karena memang di antara kita sebenarnya cara wong telu lah ya Mas ya. Wong telu itu ya. Tapi kalau ada Bawaslu yang boleh, terus kita Bawaslu juga boleh, cuma minimal 1. Jadi yang memutuskan itu mereka. Kita hanya memediasi. Itu seperti itu ya. Makanya inilah ya.
yang tentang runtutan mediasi seperti itu. Tapi enak prakteknya ya Mas Teguh. Kalau seperti ini harus baca malah bingung ini gimana. Tapi sih alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa, pendengar, terus kita semua menjadi paham secara urutan seperti ini ya. Jadi juga sebagai staf, terus kemudian para pemirsa itu di sini nanti jadi paham sekali tentang bagaimana sebenarnya mediasi, terutama para pemohon atau termohon jadi paham itu loh isinya. Paling tidak itu tanya dulu lah ke Bawaslu. Jadi kalau mau kuasa hukum ya kuasa hukumnya yang tahu bahwa yang namanya non caucus itu ya tidak boleh bicara, itu seperti itu di mediasi. Nanti kan beda lagi di adjudikasi ya. Tapi kita kan bicara lagi mediasi ini, Mas. Ini dianggap kita selesai. Nah itu monggo. Ini yang saya sampaikan tentang mediasi ya. Tidak cuma diberi teori tapi punya pengalaman. Iya, punya pengalaman iya, kayak gitu. Makanya kita bisa menyampaikan, merasakan bahwa ternyata lebih enak mediasi langsung daripada berbicara seperti ini. Agak, lah pasalnya apa gitu-gitu ya. Tapi kita karena sudah pengalaman jadi sudah mending ini Mas. Pelajaran buat jenengan dan pemirsa semua. Langsung 2 pengajuan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu. Ya ini lebih bersifat bukan pertanyaan sih Bu, mungkin ada penambahan. Jadi intinya itu ketika mediasi itu tidak ada kesepakatan Bu, berarti itu kan masuk dalam proses adjudikasi nanti Mungkin ada suatu tambahan lagi Bu terkait adjudikasi atau apa? Jadi gini, kalau sebagian saja ya Mas ya, jika sebagian tuntutan pemohon itu hanya disetujui sebagian itu tetap maju adjudikasi. Mediasi itu tetap gagal. Jadi tetap harus maju adjudikasi. Ini harus paham loh. Terus tapi kan sebagian itu kan kemarin kan setuju gitu kan. Sepakat, sebagiannya tidak, itu tetap maju adjudikasi loh Mas. Gitu loh. Ini harus dipahami. Sepisah dong ya, sebagian dong itu ya harus. Lah kemudian yang tidak mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan ditunjukkan dengan adjudikasi. Ini ada aturannya. Bawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang sengketa pemilu itu ada di PSPP nomor 16. Jadi itu ada formulirnya. Apabila permohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan, 2 kali tidak hadir, maka itu dianggap tidak sepakat, gitu loh. Tadi kan ada ya, termohon tidak hadir. Tapi kalau pemohon tidak, kalau pemohon itu dipanggil itu bukan mediasi, bukan adjudikasi, tetapi cukup mediasi sudah selesai, dianggap sudah gugur. Lah mau maju pemohonnya Mas ya. Tapi kalau termohon tadi dipanggil 2 kali, maka di situ harus melakukan adjudikasi. Itu seperti itu. Itu syaratnya itu seperti itu. Nah, jika mediasi tidak mencapai syarat tadi itu, pengawas membuat berita acara mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi kita itu setelah tahu bahwa itu tidak ada kesepakatan, maka kita membuat mediasi di sini itu dengan berita acara tidak sepakat. Itu ada formulirnya itu PSPP 14 itu ada di sini. Jadi tidak usah khawatir. Jadi menuangkan berita acara tidak kesepakatan gitu ya, bahwa mediasi itu tidak sepakat. Terus kemudian di situ tuh disampaikan, ditandatangani oleh para pihak terkait, ada pemohon, termohon, terus kemudian mediator itu sendiri. Di situ tanda tangan jelas bahwa itu tidak sepakat, baru ke adjudikasi. Tapi saya kan tidak bisa cara adjudikasi, nanti masih lama lagi, waktunya panjang sekali nih ya Mas, karena kita hanya sampai di mediasi dulu, nanti mudah-mudahan nyampe ada di adjudikasi. Saya kira itu ya Mas. Monggo kalau Mas Teguh masih ada. Cukup Pak. Cukup ya. Itu gamblang. Nanti malah tumpah ini. Iya, terima kasih ya Mas Teguh ya. Dan kita bisa berjumpa lagi ya Mas. Iya, amin. Sehat-sehat semua. Amin. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih juga Pak Bu sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua dan pemirsa yang ada di rumah. Demikian sahabat Bawaslu, diskusi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf pamit undur diri apabila ada salah kata yang terucap baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.